bentuk kedua adalah seperti ini, dibacanya negatif 2 dipangkatkan 4, di mana pangkat atau eksponennya adalah 4. Nah, 4 ini merupakan salah satu contoh dari bilangan genap. Kalau tadi bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang memiliki sisa 0 jika dibagi 2, maka sebaliknya bilangan genap adalah bilangan bulat yang memiliki sisa 0 jika dibagi 2. Contohnya adalah 4. 4 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 2 tanpa sisa, atau dapat kita sebut memiliki sisa 0. Contoh lainnya lagi dari bilangan genap adalah 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu adalah perbedaan yang pertama, yaitu dari pangkat dan atau eksponennya. Perbedaan yang kedua terletak pada hasil dari bilangan berpangkatnya. Untuk bentuk yang pertama, yaitu negatif 2 dipangkatkan 3, seperti pada contoh sebelumnya, bahwa bentuk seperti ini jika diuraikan menjadi negatif 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, didapatkan hasil negatif 8. Negatif 8 ini dari mana? Kalau kalian lupa, ibu ingatkan kembali bahwa bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif hasilnya adalah positif. Nah, dari hasil bilangan positif kemudian dikalikan lagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. 8 dapat dari hasil perkalian 2 dikalikan 2, yaitu 4, kemudian dikalikan 2 lagi, hasilnya adalah 8. Untuk bentuk yang kedua, negatif 2 dipangkatkan 4, seperti bentuk pertama kita uraikan, hanya perbedaannya pada bentuk pertama dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, sedangkan pada bentuk yang kedua dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali, sehingga menghasilkan hasil bilangan berpangkatnya adalah 16 atau positif 16. Positif dapat dari mana? Negatif dikalikan negatif, kita ulangi lagi, positif. Positif dikalikan negatif, negatif. Negatif dikalikan negatif, positif. 16 didapatkan dari hasil perkalian, 2 dikalikan 2, 4, dikalikan 2, 8, kemudian dikalikan 2 lagi adalah 16. Jadi, perbedaan pertama tadi jelas dari pangkatnya. Kalau bentuk pertama pangkatnya adalah 3. 3 itu adalah bilangan ganjil. Sedangkan bentuk yang kedua, negatif 2-nya dipangkatkan 4, di mana 4 itu merupakan bilangan genap. Kemudian dari segi hasilnya, kalau bentuk pertama tadi, negatif 2 dipangkatkan 3 menghasilkan bilangan negatif. Jika negatif 2 dipangkatkan 4, menghasilkan bilangan positif. Sehingga dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah mengenai definisi dari bilangan berpangkat, yang sebelumnya sebenarnya sudah pernah kalian kenal, yaitu penyederhanaan bentuk perkalian berulang, ibu tekankan. Jadi bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak beberapa kali. Dan jika dituliskan dalam bentuk umum, bilangan berpangkat kita dapat tuliskan sebagai A pangkat N, yang berarti A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N kali. A disebut sebagai bilangan pokok atau bilangan dasar atau basis, sama saja, nanti kalian bisa memilih salah satu. Paling tidak kalian mengenal ketiganya, tapi nanti kalian bisa menyebutkanlah salah satu saja. Kemudian N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Kemudian sudah ibu katakan di awal tadi bahwa dalam pertemuan selanjutnya kita tidak hanya berbicara mengenai bilangan berpangkat positif saja, nanti kita akan bertemu dengan bilangan berpangkat negatif dan bilangan berpangkat 0. Kemudian yang keempat adalah tadi dari contoh terakhir kita simpulkan bahwa untuk bilangan berpangkat dengan bilangan dasar atau basisnya adalah bilangan bulat negatif, masih ingat tadi contohnya adalah basisnya adalah negatif 2. Jika dipangkatkan genap, tadi genapnya berapa? 4 bilangannya, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jadi ingat, basis negatif dipangkatkan genap
hasilnya adalah positif. Sedangkan basis bilangan negatif, tadi masih negatif 2 contohnya di contoh sebelumnya. Jika kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, contohnya adalah 3, nanti bisa contoh yang lain, 3, 5, dan seterusnya, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi ingat, bilangan bulat negatif dipangkatkan genap hasilnya positif, bilangan bulat negatif dipangkatkan ganjil hasilnya adalah negatif. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.